Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya untuk semua kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal yang Ibu berikan, yaitu soal kelompok yang harus dikerjakan oleh kelompok, yaitu tentang pola-pola hereditas. Ternyata di antara kalian setelah Ibu koreksi masih banyak yang salah mengerjakan soalnya. Kenapa banyak yang salah? Karena kalian terpaku pada hukum Mendel ya. Sementara ini kita membahas tentang pola-pola hereditas. Walaupun ada kaitannya tapi berbeda ya. Dibaca baik-baik, dianalisis soalnya. Jadi sebelum kalian bertanya itu harusnya kalian menganalisis dulu ya. Baik, Ibu akan bahas, ini adalah soalnya. Pada tanaman tomat bentuk buah bulat dilambangkan dengan huruf B besar, buah pipih huruf B kecil, warna buah merah R besar, dan warna buah jingga R kecil. Nah, si buah tomat ini disilangkan ya, persilangan dua tanaman tomat sehingga menghasilkan keturunan sebagai berikut. Yang pertama ada 78 tanaman berbuah bulat warna jingga, 21 tanaman berbuah bulat warna merah, 25 tanaman berbuah pipih warna jingga, dan 76 tanaman berbuah pipih warna merah. Diskusikan dengan teman Anda tentang peristiwa yang terjadi pada persilangan ini. Pertanyaannya adalah tentukan genotip induk tanaman tomat yang disilangkan. Buatlah diagramnya. Jadi pertanyaan di sini adalah kalian menentukan induk dari tanaman ini apa sih, sehingga si tanaman tomat ini bisa menghasilkan 78 tanaman berbuah bulat warna jingga, 21 tanaman berbuah bulat warna merah, 25 tanaman berbuah pipih warna jingga, dan 76 tanaman berbuah pipih warna merah. Jadi kalian disuruh menentukan induknya seperti apa gitu ya. Itu loh. Jadi digaris bawahi dulu. Yang ditanyakan di sini adalah induknya, genotip induk. Setelah ditentukan induknya, maka buktikan dengan diagram. Nah, itu ya. Maka cara menjawabnya yang pertama adalah kalian harus menentukan gennya dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan tanaman tomat itu ada 4 ya jenisnya. Ada 2 tanaman tapi dengan 4 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah bulat, lambangnya B besar, pipih lambangnya B kecil, merah lambangnya R besar, dan jingga lambangnya R kecil. Kita buat dulu seperti ini ya, supaya memudahkan nanti dalam bentuk menentukan genotip induknya. Setelah dibuat seperti ini, lalu kalian lihat di sini hasilnya kan tadi dihasilkan 78 tanaman bulat berwarna jingga. Nah, kalian perhatikan kalau bulat itu lambangnya B besar. Kalau yang hurufnya besar maka dia bersifat dominan. Seperti di sini bulat dominan, pipih resesif. Di sini berarti merah dominan terhadap jingga. Yang dominan adalah merah, yang resesifnya adalah jingga. Sehingga kalian di sini untuk yang dominan menuliskannya cukup 1 huruf saja, B besar saja, ya. Nah, yang B kecil, kenapa di sini strip? Di sini strip itu bisa diisi oleh B besar, bisa diisi oleh B kecil, sehingga cukup menuliskan strip seperti ini, ya. Jadi 78 bulat jingga. Kalau jingga karena hurufnya R kecil, maka ditulis dua-duanya. Kalau sudah kecil tidak mungkin ada R kecil R besar. Ya, kalau kecil lambang awalnya maka tulis dua-duanya. Di sini ada 3. Lalu yang kedua menghasilkan 21 tanaman bulat merah. Bulat merah. Di sini menghasilkannya adalah 21. Ya, kayak ini Ibu hapus dulu ya supaya kalian tidak melihat ini dulu. Nanti Ibu jelaskan. Karena ada kesalahan di soal sebenarnya ya. Nah, ini lambangnya. Yang ketiga menghasilkan 25 tanaman pipih jingga. Karena pipih huruf kecil, jingga huruf kecil, maka dua-duanya ditulis semua. Dan yang terakhir menghasilkan 76 tanaman pipih merah. Ya, ini lambang gennya seperti ini. Nah, kalian perhatikan ini kan menghasilkan 78, 21, 25, 76. Kita perkecil nilainya. Kenapa diperkecil? Supaya gampang dalam nanti menyilangkan tanamannya. Kita bagi semuanya dengan angka bilangan yang terkecil di sini, yaitu angka 21.
Nah, kita bagi 78 dibagi 21 nanti menghasilkan 3, sekian. Kita bulatkan menjadi angka 3. Ya. 21 dibagi 21 menghasilkan 1. 25 dibagi 1 menghasilkan 1, sekian ya. Silahkan nanti dihitung. 76 dibagi 21 menghasilkan 3, sekian. Kita bulatkan angkanya menjadi 3. Maka didapatkanlah perbandingan 3, 1, 1, 3. Tapi di sini ada kesalahan nih. Harusnya yang bulat merah ya, bulat merah di sini harusnya adalah 76. Kita rubah ya, di sini harusnya 76. Jadi ini ketukar nih soalnya nih. Ya. Nah, yang di sini yang pipih merah itu harusnya 21. Ya. Jadi Ibu sengaja sebenarnya mengecoh tapi ternyata tidak ada yang paham ya sampai ke sini. Nah, berarti ini kita betulkan perbandingannya ini 3, maka ini banding 1. Ya, 3, 3, 1, 1. Kalau kita jumlahkan setelah diperkecil maka hasilnya genotipnya ada berapa di sini? Ada 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 jadi ada 8 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita harus mencoba-coba kira-kira induknya seperti apa sih supaya menghasilkan keturunannya seperti ini. Maka kita coba-coba kita silangkan F1-nya B besar B kecil R besar R kecil disilangkan dengan B besar B kecil R kecil R kecil. Kira-kira benar nggak nih kalau kita mengambil induknya seperti ini? Kalau induknya seperti ini berarti induknya ini adalah buah tomat berbiji bulat berwarna merah disilangkan dengan buah tomat berbiji bulat berwarna jingga. Perhatikan di sini kalau ada 2 B besar B kecil maka heterozigot. Ini juga bulat heterozigot, lalu merahnya heterozigot, di sini juga bulat heterozigot dan di sini jingganya homozigot karena R-nya kecil semua. Ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan gennya. Gametnya ya. Nah, gametnya adalah di sini B besar R besar, B besar R kecil, B kecil R besar dan B kecil R kecil. Ini untuk gamet yang sebelah sini. Yang sebelah kanan menghasilkan gamet B besar R kecil, B kecil R kecil. Ya, jadi gametnya jumlahnya ada 6. Nah, kita silangkan sekarang gamet ini ya. Nah, ketika disilangkan maka hasilnya ini harusnya membuat diagram ya. Ibu tidak dibuat diagram tapi kalian lihat. Ini disilangkan B besar R besar R kecil. Nih ya. B besar B kecil ya. B besar B kecil. Ini R kecil ini harusnya R ya. R kecil ya di sini. Oke, sambil dikoreksi. Lalu di sini B kecil yang ini dulu ya. Tadi yang pertama ya B besar R besar R kecil. Lalu di sini B besar B kecil R besar. Oh, maaf betul ya. R besar R kecil. Sekarang yang kedua ini ya. B besar R kecil ini ya, betul ya. Sekarang yang ini B besar B kecil R kecil. Yang ketiga B besar B kecil R besar R kecil. Yang ini B kecil R besar R kecil. Yang keempat B besar B kecil R kecil. B kecil R kecil. Ini ya, ini hasil persilangannya. Sebelum kalian lanjut, kalian perhatikan dulu ada berapa ini, benar nggak? Ya, hasil persilangannya ada 8, karena tadi jumlahnya kan harus 8, 3, 1, 1, ada 8. Kita lihat itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah, baru kita identifikasi hasil yang didapatkan. B, kenapa huruf yang besar itu harus di depan, di awal? Nah, dia bersifat yang dominan. Yang dominan itu berarti harus di awal ditulisnya, ya. Jadi di sini B besar strip, R besar strip. Ya, di sini artinya strip bisa B besar lagi, bisa B kecil. Kita hitung ada berapa? Nih, 1, 2, 3. Kalian lihat B besar yang awalnya saja, B-nya besar, R-nya besar. Ini ada 3. Berarti ini bulat merah. Lalu kita lihat B besar, R kecil. B besar, R kecil. Ada berapa? B-nya besar, R kecil. Jadi bulat jingga ya. 1,
2, 3. Ada 3. Kemudian yang ketiga ada B besar, B kecil, R besar ya, atau bisa dituliskan begini ya. Oke. Oh, bukan. Mana ini? Oh, B kecil, maaf ya. Itu salah sambil dikoreksi. B kecil, B kecil, R besar, strip. Ini ada 1. Dan yang terakhir adalah, ini salah juga ya. B kecil, R kecil, 1. Ya, kalau kita jumlahkan semuanya ada 8. Maka kesimpulan dari pariental ini adalah induknya adalah B besar, B kecil, R besar, R kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, R kecil, R kecil. Artinya yang B besar, B kecil, R besar, R kecil itu adalah tanaman tomat buah bulat heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena di sini berbeda B besar dengan B kecil. Warna merah heterozigot, R besar, R kecil ya. Dan yang satu lagi induknya adalah B besar, B kecil, R kecil, R kecil. Artinya tanaman tomat buah bulat heterozigot dan warna jingga homozigot. Demikian penjelasan dari soal yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kalau Ibu kasih soal lagi di ulangan kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.